Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala fadlihi, walhamdulillahi ala ihsanihi, wa ala hidayatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Fa ba'du. Yang saya hormati para ustadz, ustadzah, sesepuh, bini sepuh, bapak ibu, jamaah semuanya. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu di tempat yang mulia dan penuh barokah insyaallah, yaitu fi baitin min buyutillah. Kita bertemu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, karena apa yang kita bangun melalui pembangunan masjid itu langsung diakuisisi oleh Allah kalau itu rumah beliau, sehingga punya keistimewaan tersendiri. Lalu pertemuan kita di rumah Allah ini kita awali dengan simbol pengabdian kita sebagai hamba Allah melalui pelaksanaan sholat subuh berjamaah, lalu dilanjut dengan kajian Islam, sehingga nyaris sempurna apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak ada kaum yang kumpul di rumah Allah kemudian mau mempelajari agama Allah kecuali nanti di situ malaikat ikut bergabung, lalu mendoakan kita semua, memberi berkah kepada kita dan seterusnya. Lalu juga malaikat perintah oleh Allah untuk memberikan ketenangan jiwa buat kita. Rasanya kok sulit ditemukan orang habis ceramah atau mengikuti kajian seperti ini kemudian pulang hatinya tidak tenang. Sulit ditemukan. Andai kata ketemu itu jarang terjadi. Sampai misalnya ada seorang istri mencari suaminya di mana, kemudian ketemunya di perkumpulan kajian, yang dari rumah itu mau marah-marah kok jadi nggak marah itu. Kalau berlanjut marah-marah itu keterlaluan, dan begitu sebaliknya. Nah, itulah hikmah di balik pertemuan yang seperti ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya diminta untuk bicara tentang keluarga kekasih Allah, yaitu Ibrahim alaihissalam. Tentu kalau mengkaji keluarga ini itu tidak cukup dengan waktu yang singkat, akan tetapi membutuhkan waktu yang panjang. Wis mirip-mirip workshop, tapi kan nggak mungkin nanti saya bicara dari ujung A sampai Z. Nanti saya ambil poin penting untuk memberi spirit terhadap kita. Kenapa ya keluarga Ibrahim itu kok dari ujian yang begitu banyak kok semuanya sukses dan terwujud? Itu penting, karena dalam kenyataannya kita juga sama diuji oleh Allah, walaupun nggak sama persis dengan Ibrahim, itu mirip, tapi kita sering tidak sukses. Kita sering tidak sukses. Dan Allah itu kan sudah membuat pernyataan dalam firman-Nya, wa idzibtala Ibrahima rabbu bikalimatin fa'atammahun. Dan Ibrahim itu diuji oleh Allah, diuji oleh Rabb-Nya bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Yang dimaksud adalah di situ ada perintah, ada larangan, tapi semuanya diselesaikan oleh Nabi Ibrahim dengan baik.
endingnya bagus semua. Nah, nanti kita ambil poin penting di situ. Andai kata nanti kita diuji oleh Allah, walaupun tidak seberat Ibrahim, berhasil atau tidak? Kalau tidak, kita perlu bercermin kepada Ibrahim. Ibrahim seberat itu kok bisa? Itu gimana caranya? Itu penting. Lalu perlu dipahami bahwa kenapa kita dalam momen seperti ini kok perlu lagi mengkaji dan menganalisa kehidupan keluarga Ibrahim alaihissalam. Karena dalam beberapa hari ke depan kita akan menghadapi ujian sebagaimana yang dialami Ibrahim alaihissalam. Walaupun soal ujiannya tidak sama, tapi substansinya sama. Substansinya sama. Sebenarnya jawabannya harus sama, tapi nanti bisa sama atau tidak kita lihat nanti. Kita sekarang sudah masuk di 10 Dzulhijjah dan sudah populer bahwa di hari-hari 10 Dzulhijjah awal itu adalah momen penting, kesempatan emas, waktu istimewa buat kita. Dan ini sudah banyak kita dengar melalui video yang viral, ceramah dan seterusnya. Mungkin kemarin Jumat itu barangkali dibicarakan oleh khotibnya, wallahu alam, saya nggak Jumatan di sini. Itu penting. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sekecil apapun amalan soleh yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Jangan menyia-nyiakan waktu. Karena sebagaimana hadis Rasulullah yang sudah populer juga itu, mamin yaumin a'mali soleh fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ushr. Tidak ada hari yang di situ melakukan amal soleh yang paling dicintai Allah daripada di 10 hari pertama Dzulhijjah itu. Karena Rasulullah menyampaikan dengan semangat, itu sahabat agak heran. Karena sahabat sebelumnya sudah dapat materi kalau ada sesuatu yang lebih besar, yaitu jihad fisabilillah. Sehingga mengetahui semangatnya Rasulullah itu, sahabat klarifikasi, qalu walal jihad fisabilillah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, andai kata disandingkan dengan jihad fisabilillah, bagaimana? Jawaban Rasulullah mengagetkan. Padahal saat itu semangat-semangatnya berjihad. Jawaban Rasulullah, wala jihad fisabilillah. Dan juga tidak bisa disandingkan dengan jihad fisabilillah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji dzalika bisyai'. Kecuali ada orang yang keluar dengan jiwanya, hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Artinya, kalau disandingkan orang yang memang sudah mati syahid itu bisa sejajar. Tapi kalau disandingkan saat ini ada orang keluar untuk berjihad fisabilillah dibanding dengan amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah, itu masih lebih dicintai oleh Allah amalan-amalan soleh selain jihad fisabilillah. Kurang apa? Kurang apa kita dimanjakan oleh Allah? Sehingga di 10 pertama Dzulhijjah ini bisa kita lakukan beberapa amal soleh dengan kalimat thayyibah, takbir, tahlil, tahmid, dengan ucapan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir, tahlil, tahmid tercakup di situ. Di setiap momen, apakah kita di kendaraan atau di kantor, apa susahnya mengucapkan itu? Atau setelah sholat fardu secara individu, kalau nanti secara berjamaah adalah ketika di momen-momen sudah setelah orang wukuf di Arafah, kemudian di hari nahar itu kita berjamaah. Setelah sholat fardu kita ucapkan bersama-sama sampai di hari tasyrik. Kalimat thayyibah melalui takbir, tahlil, tahmid itu. Silaturahim, bersedekah kepada fakir miskin walaupun itu kecil.
Lakukan 10 pertama ini. Nanti puasa Arafah, dan sebagaimana yang sudah kita ketahui dan sudah diputuskan non pemerintah, itu wukuf di Arafah adalah hari Jumat, dan kita disunahkan puasa Arafah hari Jumat non pemerintah. Kelebihannya luar biasa. Shaumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah, kata Rasulullah. Yukafiru sana allati qablaha wallati ba'daha. Kurang apa lagi? Padahal kemarin 2 bulan yang lalu kita sudah melakukan puasa Ramadan. Bagi yang sempat melanjutkan 6 Syawal lanjut, itu sama dengan puasa 1 tahun. Baru 2 bulan lewat, itu Allah sudah memberi kesempatan emas lagi. Apa? Puasa Arafah. Informasi dari Rasulullah, dan itu valid karena hadisnya sahih. Apa? Puasa hari Arafah. Dan saya berharap pahala dari Allah apa? Bisa menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Ibarat kata Allah itu tahu kalau kita itu juga gampang terpeleset dengan dosa, tapi Allah memanjakan maafnya terhadap kita. Lek nggak mengambil kesempatan itu saking dableke wong gitu loh. Saking dableke wong. Kurang opo? Ibaratnya wong sing gak patek seneng dosa, gurung sempat dosa. Belum sempat dosa lagi, itu sudah dikasih kesempatan oleh Allah begitu lagi. Nanti di tanggal 10-nya kita dianjurkan untuk menyembelih kurban, dan darah yang mengucur dari kurban yang kita sembelih itu, apakah kambing 1 atau patungan, itu sama. Itu bisa melebur dan menghancurkan dosa kita. Kurang apa? Nah, ini mukadimah. Sekarang saya baru ceramah ini setelah ini. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam luar biasa. Tapi saya tidak menceritakan tentang kalau Nabi Ibrahim punya istri 2, itu saya tinggalkan. Saya tinggalkan, gak saya bahas itu. Tapi saya bahas dari sektor kenapa Nabi Ibrahim diuji sebegitu berat, kok sempurna semua bisa terselesaikan dengan sukses. Apakah itu memang sekedar atau hanya skenario Allah, ataukah perlu ada pelajaran penting yang memberi spirit terhadap kita untuk menjadikan kita itu gampang melaksanakan perintah, mudah meninggalkan larangan. Itu penting. Kita kupas sekarang. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, tidak punya anak, itu sabar. Lalu istri pertama yang bernama Sarah menganjurkan untuk nikah kembali. Maka kemudian Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Hajar dan punya anak nama Ismail. Anak masih nyusu, itu harus pisah dengan Ibrahim. Harus pisah. Dan ini menurut saya adalah awal edukasi, awal pembelajaran buat keluarga, bagaimana keluarga itu nanti bisa menjalankan perintah Allah dengan sempurna. Kita perhatikan satu-satu. Ketika Hajar ditinggal oleh Ibrahim di lembah yang gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada sumber air. Walaupun saat itu Hajar ini gak enak, kok bisa ya seorang laki-laki, seorang suami meninggalkan istri di tempat yang begini, sendirian lagi, dan hanya dengan anak kecilnya. Pertanyaan saya, Hajar ngomel enggak? Hajar ngomel enggak? Enggak ngomel kan? Jadi walaupun hatinya berat, hanya bertanya begini, wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan saya seperti ini atas perintah Allah? Dijawab Nabi Ibrahim. Pertamanya enggak begitu. Jadi kenapa engkau meninggalkan aku begini ya Ibrahim? Enggak dijawab sama Ibrahim. Tapi ketika ada pertanyaan, apakah engkau meninggalkan saya seperti ini? Itu atas perintah Allah Ibrahim? Dijawab oleh Ibrahim, iya. Kalau atas perintah Allah, tinggalkan saya. Ini Hajar. Ditinggal di lembah gersang, tidak ada makanan, tidak ada sumber mata air. Pertanyaannya kepada ibu-ibu, jenengan sudah dibuatkan rumah, gitu, sudah diberi nafkah, walaupun tidak sesuai ekspektasi jenengan, ditinggal sak minggu tanpa kabar, ngomel ndak kira-kira?
Ini secara psikologi berpengaruh kepada anak. Berpengaruh kepada anak. Karena nanti ujung-ujungnya Ismail nurut itu diawali dari sini. Kenapa begitu? Karena kalau ibunya ngomel, secara psikologi nurun ke anaknya. Coba kalau Hajar bilang, oh suami nggak tahu diri, orang ditinggal, terus ngomong sama Ismail walaupun Ismail masih kecil, itu merekam. Deloken bapakmu saenake dhewe, sakarepe dhewe, iki marani mbok tuwa iki lho, coba. Secara psikologi berpengaruh terhadap anak. Jenengan lihat, keluarga kalau di tengah keluarga itu walaupun sebenarnya tidak begitu berat, tapi penggunaan bahasa itu tidak bahasa mendidik. Sampean lihat ke depannya. Ditinggal suami seminggu, jangankan seminggu, sehari saja di rumah banyak kerjaan. Ngomel-ngomel enggak jenengan? Koyoke sedo iya Ustaz, ngono palingnya. Itu berpengaruh terhadap psikologi anak. Maka apa nanti imbasnya? Anak itu nanti tidak menghormati bapaknya. Anak tidak menghormati bapaknya. Apalagi nanti ditambah ngomongan ibunya yuk. Selihatan bapakmu seenaknya. Ibu wis kura-kura, wis masak ngene, delok entah. Aksine ketemu konco, macem-macem. Nah itu nanti anak menjadi tidak hormat terhadap bapaknya. Menjadi tidak hormat. Sehingga ke depannya kalau bapaknya menyuruh apapun walaupun itu ada dalilnya, sing tak kuatire anake ngomongi gedabrus lah iku lho. Wis bapak gedabrus. Itu imbas dari kita. Tapi subhanallah, Hajar ditinggal. Ya sekarang lah jenengan ziarah ke sana sudah keramikan ya toh. Sudah banyak air, sudah macam-macam, ada AC. Saat itu Hajar itu di lembah yang asli, masih bentuk batu, hanya ada Ka'bah, tidak ada orang di situ. Tidak ada orang. Sumber mata air tidak ada. Makanya kemudian kisah jeripayah yang dialami oleh Hajar itu sekarang harus disuri tauladani. Karena itu perintah dari Allah. Perintah dari Allah. Dan itu jelas ada ayatnya kan. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzi ma'ahu. Telah ada bagi kamu itu uswah hasanah, suri tauladan yang bagus, yaitu di diri Ibrahim itu dan orang-orang yang bersama Ibrahim, yang ikut jejak Nabi Ibrahim, termasuk keluarganya. Sehingga tidak main-main dan tidak seperti orang bermain. Kenapa orang harus mundar-mandir dari sofa marwah, dari sofa? Itu karena jejak, karena perintah. Nah, oleh karena itu, karena perintah itu, maka kita melakukan sesuatu di sana itu juga harus sesuai dalil. Ojo sakarepe. Yo gek weruh iki aku sak umur-umur ana saim maca Pancasila iku. Iku Ibrahim sebelah ndi iku? Mohon maaf saya harus mengatakan itu. Itu bukan main-main itu. Itu bukan main-main. Loh kok ada ya gitu tuh. Nggak tahu produk negeri mana itu. Padahal itu adalah perintah Allah untuk mensuri tauladani Ibrahim alaihissalam. Nah itu Bapak Ibu. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah untuk bagaimana nanti keluarga itu mudah dan gampang memperhatikan perintah Allah. Dari sisi gaya bahasa yang kita gunakan itu penting. Dan jangan dianggap anak kecil itu tidak bisa merekam apa yang kita ucapkan. Mungkin ibu mengenal beberapa orang barangkali. Jenengan perhatikan kalau di dalam keluarga itu sering mengucapkan omongan kotor, omongan kasar. Jenengan lihat anaknya. Ibaratnya kalau anaknya itu sudah dipondokkan, ya toh, sudah dipondokkan, paling nanti anaknya begini, kalau ketemu ibunya ngomel-ngomel dan menggunakan bahasa, sudahlah Bu, diam, gitu. Iku lewes mlebu pondok.
Tapi kalau nggak masuk pondok lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi. Gayanya akan ikut. Bapaknya tidak dihormati, nanti ibunya juga tidak dihormati. Kalau bapaknya sering menegur ibunya, ibumu sakarepe dhewe, saenake dhewe. Nggak nyadar kalau uang belanja itu dari saya gitu. Lihatan pagi sudah make up, arisan, nanti anaknya juga tidak menghormati ibunya. Lebih berat mana daripada Hajar itu tadi, daripada kita? Lebih berat mana? Ya kan? Ibrahim hanya mungkin meninggalkan beberapa bekal yang sekian hari habis. Setelah itu apa yang mau dimakan? Maka faktanya ketika makanan itu sudah tidak ada, menangislah Ismail itu karena sudah tidak bisa nyusu kepada ibunya. Karena ibunya sudah tidak punya bahan lagi, karena ibunya sendiri tidak makan, bagaimana bisa memproduk susu? Yang pada akhirnya ada mata air yang sekarang terkenal dengan Zam-Zam itu. Itu kisah. Tapi yang terpenting, poin pentingnya adalah spirit edukasinya itu. Itu penting. Dan itu tidak mudah loh bagi kita. Wong saya kadang dipanggil ustadz, kadang gak betah kok ono omah itu. Nek gak ngomel. Jenengan betah toh? Alhamdulillah le iya. Tapi memang harus ada upaya. Dan bagaimana caranya? Secara psikologi kita mempengaruhi terhadap anak itu, anak nanti mudah diperintah. Oke? Kita lihat sekarang. Ujian terberatnya adalah ketika Ismail sudah sampai pada umur yang bisa membantu bapaknya, itu diuji oleh Allah agar Ismail disembelih. Saya akan mengambil poin pentingnya bagaimana caranya kok Ismail itu bisa nurut itu loh. Apa Ismail itu sudah sering ikut kajian? Ya, toh memang sudah dicetak oleh Allah begitu. Oke, misalnya sudah dicetak oleh Allah begitu. Tapi kita lihat cara penggunaan bahasa yang dipakai oleh Ibrahim alaihissalam terhadap Ismail. Karena Ismail sudah punya pikiran. Apa yang dipakai? Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Kayaknya ayat ini kalau kita tidak perdalam kan kayaknya biasa, tapi kita lihat. Apa kalau kita terjemah? Wahai putraku, wahai anak sayangku. Ya bunayya, bukan ya ibni. Bunaya itu panggilan yang halus buat anak. Apakah jenengan bilang ananda, anakku, nggak langsung bilang il ndak. Ismail, aku ini bapakmu, aku nabi, nggak. Tapi justru bicara halus. Saya mendapat wahyu lewat mimpi untuk menyembelih kamu, nak. Kata yang harus digarisbawahi, fandur madza tara. Coba kamu lihat nak, pendapatmu gimana? Padahal Ibrahim seorang nabi loh ya. Seharusnya Ibrahim bisa ngomong ini perintah, nggak perlu bantah, bisa. Tapi kita lihat umur anak itu berapa? Itu gaya bahasa kita harus kita sesuaikan. Karena kalau tidak berbahaya, jangan dianggap enteng itu. Nah, dalam ayat kan dijelaskan oleh Allah bahwa ketika Ismail itu sudah berumur bisa membantu bapaknya bekerja, itu kan berarti umurnya sudah di atas 10. Walaupun tidak ada menyebutkan berapa umur Ismail saat itu. Ya kan? Tapi sudah umur mendekati umur mau SMA lah. Nah, itu dalam psikologi pendidikan itu penting. Jangan disamakan dengan anak yang umur kecil.
Maka saya mengambil hal lain yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu an itu penting. Apa kata Ali? Dalam masa pendidikan anak, terus kemudian metode yang kita gunakan, karena itu nanti berpengaruh terhadap psikologinya untuk nurut atau tidak. Kata Ali, la ibu auladakum fi sab'in wa adibuhum fi sab'in wa sahibuhum fi sab'in tsumma truku ala rihalihim. Kata Ali, buatlah metode bermain untuk mendidik anakmu itu umur 0 sampai 7 tahun, 7 tahun pertama. Sehingga kemudian sekarang diadopsi oleh para pendidik, utamanya yang didik di PAUD dan seterusnya, itu kan seorang ibu guru harus bisa bergaya main. Sehingga kalau mendidik anak-anak itu kan sambil gerak-gerakkan tubuhnya, sambil apa. Kalau kita lihat kemudian itu istri kita kok kadang kita itu tersenyum gitu loh. Kok bisa ya istri saya begitu, kadang ikut loncat-loncat gitu. Coba kalau di rumah begitu kan lucu kan gitu toh. Tapi itu memang harus dilakukan. Konsepnya begitu. Kenapa? Anak kecil ndak bisa. Kita buat gaya, misalnya anak umur 3 tahun, 4 tahun. Terus kita ceramai, ini perintah nak, ini gini, kamu ndak boleh, nggak ngerti dia gini. Oh poin. Coba kalau mendidik di sekolahan anak yang umur PAUD itu kita pakai dengan gaya mendidik universitas, paling dia tidur gini, terus ini bu guru ini apa ya gitu, karena nggak cocok dengan umurnya. Setelah itu adibuhum fi sab'in 7 sampai 14 itu ajarilah sopan santun, karena dia sudah mulai membuat kelompok. Sudah mulai membuat kelompok dan sudah mulai loncat-loncat. Melihat film silat keluar silat, ya. Melihat film karate keluar karate. Walaupun itu di depan orang banyak loh ya. Umur-umur kita dulu kan begitu toh. Dan nggak ada rasa malu memang usianya. Ada temannya ditendang gitu. Nah makanya kemudian ketika Rasulullah nikah dengan Ummu Salamah, dan Ummu Salamah ini punya anak yang disebut Hulam itu, yang masih umur 7 sampai sekian, itu diajari oleh Rasulullah sopan santun. Ketika makan bersama Rasulullah kan diajari, ya Hulam samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Wahai anak kecil, mulailah dengan bismillah, makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah makanan yang terdekat dengan kamu, karena makan di satu tempat bersama-sama orang banyak. Karena saat itu dan umur segitu itu anak sudah mau ngambil sana gitu. Diajari sopan santun. Lalu fase berikutnya wasahibum fisab'in. Untuk 14 umur SMA itu harus sudah dijadikan sebagai teman. Nggak bisa lagi kita marahi, nggak bisa lagi kita omongi keras, karena dia nanti melawan. Kok bisa begitu Ustaz ya? Ya memang umurnya begitu. Nah makanya Ibrahim ketika ngomong kepada Ismail untuk melakukan perintah itu tidak menggunakan bahasa yang keras. Kenapa? Karena disinyalir Ismail ini umurnya sudah dia sudah bisa berpikir, ya kan? Walamma balagha ma'ahu sa'ya, kan begitu. Ketika umur Ismail itu sudah sampai kepada umur yang bisa membantu bapaknya bekerja, disitulah ada perintah untuk menyembelih Ismail. Bahasa yang dipakai fandur madza taro, lihaten pendapatmu ya apa nak. Lu jenengan punya anak SMA ya toh, terus kemudian ngomong kasar, apalagi di hadapan teman-temannya. Sini, tak cari dari pagi, ternyata kamu ngumpul di sini. Umur SMA jenengan ngomongi gitu. Kamu nggak ngerti ya kalau bapak ini sudah tua, waktunya dibantu. Pulang bantu saya. Coba
Jenengan praktekkan itu dan kabari saya 1 minggu ke depan. Hasilnya ya apa? Kabari saya. Apakah anak itu menjadi penurut ataukah menjadi pendendam? Kabari saya. Itu penting. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya itu harus kita praktekkan. Nah, sehingga apa? Substansinya, dialog itu penting. Komunikasi dengan baik itu penting. Sehingga kemudian Ismail itu nurut kalau disembelih bapaknya atas perintah Allah dan menggunakan bahasa halus itu penting. Walaupun sebenarnya itu berat. Tapi apa kata Ismail? Ya abatif al matuk marsata jiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintah kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati saya ini termasuk golongan orang-orang yang sabar. Ujian. Dan belum ada berita waktu itu kalau nanti diganti oleh Allah. Pokoknya Ibrahim itu sudah komitmen, ini perintah Allah harus saya laksanakan. Lalu komunikasi dengan anaknya itu dengan menggunakan dialog yang bagus dan berhasil. Ternyata hasil dari ketaatannya itu diganti oleh Allah. Ismail tidak jadi disembelih, diganti oleh Allah domba besar. Dan tidak ada berita sebelumnya. Untuk kita berarti sudah ada berita. Apa? Buktinya Ibrahim diganti. Lu ngono kok jek repot kita itu loh. Nah, pertanyaan saya, apakah jenengan atau saya atau jenengan semua ini sudah pernah dialog antara pikiran dan hati saat mau melaksanakan perintah Allah? Atau sejak awal sudah mengambil keputusan? Ini pertanyaan besar saya saat ini. Ketika momen mensuri tauladani Ibrahim alaihissalam pas posisi untuk melaksanakan korban, sudahkah sering kita lakukan dialog antara pikiran dengan hati sehingga mudah untuk melaksanakan perintah itu? Toh sejak awal sudah mengambil keputusan. Penting. Saya sekarang punya uang 3 juta. Yome iku. Cuman hanya itu, sama dengan Ibrahim. Beliau diperintah untuk menyembelih, itu hanya punya anak Ismail. Ishak itu lahir setelahnya. Kan setelah itu Hajar melahirkan anak bernama Ishak. Itu kan selisih 14 tahun dengan Ismail dalam sejarah itu. Wallahu alam kebenarannya, tapi selisih. Baru punya anak Ismail. Yome iku duwene. Tapi dialognya bagus. Sekarang kita punya uang 3 juta, yomek 3 juta itu. Sudah pernahkah dialog antara pikiran dengan hati? Coba pakai dialog. Pikiran punya pikiran, waduh 3 juta rek, ngumpulno ya arep tak nggo tuku sepeda, second ngono lho. Pas kurban, hatinya bilang, ini waktunya Idul Kurban. Apa nggak enak kurban dulu? Itu. Kalau sepeda motor kan ya gampang lah itu, nanti tahun depan bisa, ini bisa misalnya. Kalau memang sudah nggak ada umur ya nggak apa-apa, nggak sepedaan, gitu hatinya. Pikirannya masih mikir sepeda. Gitu. Hatinya masih jangan berpikir begitu. Tahun depan lo kamu punya uang dah. Kalau mikir wis tahun depan nih pikirannya ini. Tahun depan saya korban. Hatinya bilang, kamu yakin tahun depan masih hidup? Kamu yakin tahun depan punya uang 3 juta? Dialog gitu. Hatinya memperkuat lagi. Sudahlah, korban saja. Kali aja nyawamu besok diambil oleh Allah. Berarti 3 juta itu kamu bawa sampai ke akhirat dan bisa menebus dosamu. Atau barangkali kamu nanti beli sepeda motor juga bukan untuk ketaatan, untuk maksiat, macam-macam gitu.
dialog. Sehingga keputusan, ya Allah bismillah saya korban. Bojone teko, ya mek duwe-duwe 3 juta. Iya, Ibrahim yo mek duwe Ismail ngono. Ibrahim yo mek duwe Ismail. Wis tak Bu menelak ana rezeki wae, insyaallah diganti Allah. Husnudon kita terhadap Allah. Kalau uang 3 juta itu kita laksanakan dan kita berhusnudon kepada Allah diganti, yakinlah diganti. Kurang apa Ibrahim itu? Tidak ada berita kalau nanti diganti, tapi melaksanakan. Lah kita kan sudah mengikuti jejak Ibrahim, bisa membuat keyakinan nanti kalau diganti oleh Allah. Kenapa sulit? Kenapa sulit? Coba kita renungkan. Dan penting itu dialog sendiri antara pikiran dengan hati itu penting, agar nanti ketemu sesuatu yang istimewa. Kadang kita itu keburu memutuskan, ya sudahlah, gak korban, tahun depan saja, begitu. Apalagi yang lebih parah itu punya pemahaman kalau melaksanakan korban itu sekali dalam seumur, itu lebih parah. Dan itu ilmu dari mana saya tidak tahu itu. Padahal kalau kita lihat di surat Maryam, ya toh, ketika Isa alaihissalam diberi konsep oleh Allah untuk menjadi sukses, itu kan harus melakukan kebaikan kan, harus melakukan kebaikan, dan kebaikan itu tidak ada putusnya, tidak ada putusnya, ya kan? Sehingga di dalam ayat itu menjelaskan bahwa Isa itu harus menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar, dan dengan kata-kata madum tuhaya, selama saya hidup, berarti melakukan kebaikan, termasuk di dalamnya adalah berkorban. Itu selama kita hidup dan bisa, ada kata-kata bisa itu. Lah kemudian mungkin sekarang sudah ada yang berpikir, Ustaz saya punya uang 3 juta, tapi saya punya hutang. Jawaban saya sederhana, laksanakan nyaur hutang dulu, nggak usah korban. Berarti nggak mensuri tauladani Ibrahim Ustaz, ya laksanakan hutangnya dulu, karena yang hutang wajib, gitu. Nyaur itu wajib. Kalau yang korban ini kan bisa ditunda kalau sudah begitu. Oh gitu ya Ustaz? Iya. Jadi biar nanti tidak ada pertanyaan. Lek duwe utang ya apa Ustaz, wis tak jawab dhisik, saurono utange sik. Enggak perlu berkorban. Karena yang jenengan hutang itu punya hak untuk mengambil kembalian hutang itu. Tapi kalau tidak ada faktor itu, kenapa kita tidak mensuri tauladani Ibrahim alaihissalam? Oleh karena itu Bapak Ibu, ini mumpung masih beberapa hari, maka saya ingatkan kembali momen-momen penting, utamanya di tanggal 10 dengan melaksanakan Idul Kurban itu. Sekali lagi ajaklah dialog antara pikiran dengan hati, itu penting. Apakah tidak boleh melibatkan istri Ustaz? Libatkan, nggak apa-apa, tapi tetap konsep itu tadi digunakan, sehingga nanti si istri itu pun memahami hal itu. Dan sekali lagi bahwa husnudon kita terhadap Allah, dengan takorup kita melalui pelaksanaan kurban itu, Allah akan mengganti yang lebih besar. Lakukanlah husnudon itu. Apa enggak? Yang penting lillahi ta'ala Ustaz? Iya. Dan itu husnudon, karena Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Ana indadoni abdi, saya sesuai dengan prasangka hamba saya. Indon nabi khairon fa khairun, wa indon nabi syarron fa syarrun. Kalau hamba saya itu berprasangka saya baik, saya akan baik terhadap dia. Tapi kalau dia berprasangka kepada saya buruk juga. Makanya momen ini jangan gini, waduh rek, ngumpulkan 3 juta itu lama,
Setelah itu tidak punya uang nanti. Oh, tidak punya uang beneran sampean. Karena husnudon suudon terhadap Allah. Jangan begitu. Andai kata nggak korban, nggak usah mikir ke situ gitu loh. Nggak usah mikir nanti uang 3 juta itu hilang, nggak. Ya mungkin karena ada yang lebih penting daripada korban, termasuk nyaur utang, bayar SPP anaknya, nggak masalah itu. Tapi kalau 3 juta itu sudah tidak ada hak orang lain, sekali lagi tidak ada hak orang lain, laksanakan korban. Walaupun itu hanya punya 3 juta. Penting. Dan ini stressing saya dalam ceramah ini. Kapan itu? Setiap tahun selama kita masih hidup. Setiap tahun selama kita masih hidup. Karena itu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ mensuri tauladani dan menganalisa keluarga Ibrahim alaihissalam itu di situ. Jangan kemudian anak cerita Nabi Ibrahim enggak. Untuk kitanya lo apa? Kalau membicarakan kesuksesan Ibrahim sudah jelas. Tapi nanti hasil dan kita terapkan dalam jiwa kita itu apa? Itu yang terpenting. Lek belajar kisahnya Nabi Ibrahim itu kan gampang, tinggal baca. Menjadikan sosok kita walaupun tidak sama dengan Nabi Ibrahim, mirip-mirip itu loh kayak apa? Itu loh penting. Itu penting. Dan sekali lagi, semua ujian yang diberikan oleh Allah terhadap Nabi Ibrahim itu semuanya terselesaikan dengan baik, dengan metode yang luar biasa. Begitu. Nah, kemudian jangan lupa Nabi Ibrahim itu juga tidak hanya mementingkan dirinya. Tapi Nabi Ibrahim itu juga memikirkan masa depan keturunannya. Itu penting. Masa depan keturunan itu penting. Sehingga apa? Oke. Pendidikan spiritual berhasil. Tapi nanti ke depannya keturunan kita itu gimana? Lah oleh karena itu di dalam surat Ibrahim ayat 37. Di surat Ibrahim ayat 37 itu Ibrahim memikirkan masa depan keturunannya. Sehingga Ibrahim dikisahkan oleh Allah di situ berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allakum yashkurun. Ayat ini menjelaskan tentang masa depan keturunan. Jangan berhenti di masa kita saja. Walaupun Ibrahim sudah diuji begitu, itu masa depan keturunannya gimana? Sehingga di situ kalau kita terjemah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya saya meletakkan anak cucu kami ini di sebuah lembah yang di situ tidak ada pepohonan sama sekali, gersang. Ini Ibrahim. Lah kita sudah difasilitasi oleh Allah negara subur. Masa kok kemudian memproduk orang-orang melarat, itu kan keterlaluan. Ono sing mikir iku gak aku tat iku mbuh. Sing gawe melarat iki sapa mesti ngono. Ya sudahlah, yang terpenting kita harus komitmen bersama bagaimana nanti anak cucu ini masa depannya bagus. Apa doanya Nabi Ibrahim? Jadi Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, saya meletakkan anak cucu kami ini di lembah yang tidak ada pepohonan sama sekali, di rumahmu yang dimuliakan itu, yaitu di Baitullah. Rabbana liyuqimus shalah. Kenapa saya meletakkan anak cucu kami begini nih ya Allah? Liyuqimus shalah. Agar mereka nanti menjadi hamba penurut
dan selalu melaksanakan sholat. Penting. Penting ini. Yang perlu digarisbawahi, posisi anak keturunan kita di mana, ujung-ujungnya sudahkah kita punya ekspektasi liyuqimus sholah, agar anak itu menjadi sosok yang mau dan selalu melaksanakan sholat. Itu penting kalau mau mensuri toladani Ibrahim alaihissalam. Faja'al af'idatan minas sama'i tahwi ilaihim, lalu jadikanlah hati para manusia itu condong kepada anak cucu saya. Artinya mengikuti, menjadi hamba Allah yang baik, mensuri tauladani, sehingga tidak berat kalau melaksanakan sholat. Sudahkah keluarga kita begitu? Dan itu harus ada kontinuitas dari kita untuk mendidik anak. Ya kalau anak kita sudah menjadi disiplin secara personal, enggak, kadang masih butuh tangan-tangan kita. Dan menyuruh anak sholat itu harus bersabar. Wa'mur bisolati wastabir alaihim. Perintahlah untuk melaksanakan sholat tapi bersabarlah. Ojo ditendang. Engko turu sampean sewadok berok ngono wadah dada. Sabar. Itu Ibrahim. Harus kita suri tauladani. Kemudian juga doakan mudah-mudahan orang sekitarnya itu juga mengikuti baik, sehingga lingkungannya itu menjadi lingkungan baik. Maka kemudian kalau kita tinggal kemanapun itu tidak ada was-was, karena anak kita, cucu kita itu hidup di lingkungan baik. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan mohon ya Allah, Engkau memberi rezeki kepada anak-anakku itu dari buah-buahan. La'allahum yashkurun, dan jadikan mereka itu ahli bersyukur. Itu penting. Karena kekayaan sebesar apapun, sebanyak apapun, tanpa ditutup dengan kesyukuran habis, tidak ada barokahnya. Walaupun kita hidup di negeri yang subur, tapi syukur tidak ada, hancur. Sepertinya kita mudah kenyang tapi kelaparan, barokah tidak ada. Dan syukur itu tidak hanya cukup mengucapkan alhamdulillah, tapi mengekspresikan akhlak. Itu penting dalam syukur itu. Dan akhlak itu jangan dianggap kalau berjalan di depan orang tua menunduk, enggak. Akhlak itu ya Quran itu. Ketika Aisyah radhiyallahu an diklarifikasi akhlak Rasulullah itu apa? Jawaban Aisyah akan tegas. Karena khuluqul Quran, akhlak Rasulullah itu Quran. Berarti memegang amanah, tidak mendolimi orang. Itu akhlak semua. Dan itu penafsiran dari syukur itu. Ibrahim sudah dari jauh sudah menyiapkan itu. Coba jenengan ingat negeri Sabah yang ada di Yaman, yang di situ ada bendungan Ma'rib. Kalau ada orang yang umroh dan ikut travel yang juga berkunjung ke sana mesti tahu. Yang dulunya subur, makmur, kaya raya, karena punya aliran sungai dan di situ ada bendungan Ma'rib untuk memanage aliran sungai ke sawah-sawah itu. Oh, luar biasa. Tiba-tiba sombong dia. Penduduknya sombong, tidak bersyukur kepada Allah. Dan bangga kalau bendungan Ma'rib itulah sebagai ujung tombak memperkaya negaranya. Dan memang bendungan Ma'rib itu kan masuk ke ajaiban dunia. Tapi apa? Oleh Allah. Jangan lihat di surat Sabah itu dikirim oleh Allah Sailul Aram. Sailul Aram itu banjir bandang, tidak terduga. Jebol bendungan Ma'rib. Nggak bisa difungsikan sampai sekarang, akhirnya apa? Miskin. Aliran tidak berfungsi lagi. Irigasi tidak maksimal lagi, tidak efektif lagi. Maka pertaniannya menjadi gersang. Apa enggak wedi ngono? Jangan bangga dengan Indonesia mudah ditanami. Balik kalau banyak orang durhaka, tidak bersyukur. Apa sulit buat Allah membuat Indonesia kering?
Walaupun misalnya semua tumbuh-tumbuhan masih hijau royo-royo tapi tidak berbuah, apa sulit buat Allah? Oke, berbuah tapi setelah itu dimakan ulat semua, apa sulit buat Allah? Buktinya kadang kita yang petani padi itu panen subur apa gitu mau panen dikirim mereng oleh Allah, loh apa susahnya? Coba kita perhatikan baik-baik itu. Jangan bangga dengan kondisi realnya begini, tapi kesyukuran kita terhadap Allah lemah. Nah, sehingga kemudian kalau mensuri tauladani Ibrahim alaihissalam dan keluarga Ibrahim alaihissalam, mari kita canangkan bagaimana dzurriyyah kita, anak cucu kita itu mau melaksanakan sholat, kemudian dengan apa yang diberi oleh Allah ini mau mensyukurinya. Insya Allah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tatanan ekonomi ditata kayak apa kalau lupa dengan Allah? Tunggu sebentar lagi. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan karena sudah jam 6 kurang seperempat. Saya tadi diminta berhenti jam 7 tapi tak tanya kuat dah gitu. Saya kuat saja, jenengan mungkin nanti yang banyak kepentingan lain. Terakhir, mudah-mudahan di 10 awal Dzulhijjah ini Allah memberi kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan amal soleh apapun, baik kecil yang besar, dan mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kita sehingga niat kita untuk bisa mensuri tauladani Ibrahim alaihissalam, utamanya di momen-momen peribadatan di 10 Dzulhijjah awal ini bisa terlaksana dengan mudah dan gampang. Dan mudah-mudahan apapun yang kita laksanakan dari amal soleh, apapun yang kita lakukan itu diterima oleh Allah dan diletakkan pada catatan amal soleh kita sehingga nanti kita bisa petik di akhirat. Dan mudah-mudahan segala dosa, segala kesalahan kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.